akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina haqqa ta'allum al-Islam fanalu sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini dalam keadaan cerah, senang, bahagia, kita hadir di tempat ini dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan rasa syukur itulah mendatangkan rahmat dari maghfirah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terus sudah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, para keluarganya, dan juga kita selaku pengikutnya. Izinkan pagi hari mulia ini Al-Fakir ditugaskan selaku khatib berwasiat pada diri sendiri, khususnya juga yang hadir di kesempatan mulia ini, berwasiat dengan takwa. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena itulah jalan yang insyaallah dapat memberikan kebahagiaan kita, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan takwa. Hari ini kita bertafakur beberapa tahun yang lalu, peristiwa yang sangat luar biasa besar dan kita peringati sekarang. Satu peristiwa yang dimana dimulai dari perjalanan haji. Puncak daripada haji adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Al-Haji itu adalah mengenal. Ada satu kisah hebat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, di mana satu peristiwa ini mudah-mudahan satu gambaran buat kita. Berangkat haji, nggak berangkat haji, kita mesti punya detail haji. Dikisahkan namanya adalah Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak. Pada saat beliau telah melaksanakan ibadah haji, kemudian beliau ketiduran di Masjidil Haram. Pada saat tidur itulah beliau bermimpi melihat percakapan dua malaikat. Malaikat tersebut kemudian bercakap-cakap banyak. Di antaranya bahwa tahun ini ibadah hajinya tidak diterima sama Allah. Abdullah bin Mubarak menangis. Padahal 600.000 lebih pada saat itu orang berangkat haji dari jauh, mengorbankan harta tenaganya, dengan berbagai kesempatannya ditakdirkan Allah datang ke Baitullah untuk menjalankan ibadah haji. Namun malaikat menyatakan, memperlihatkan bahwa ibadah haji tahun itu tidak diterima sama Allah. Kemudian malaikat yang satu bertanya, kenapa bisa demikian? Atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala lah maka
haji tahun itu diterima karena seseorang. Siapa orang tersebut? Dialah Ali Al-Muwaffaq. Dia adalah tukang sol di Damaskus, Syria. Bangunlah Abdullah bin Mubarak dari tidurnya karena dia penasaran dengan sosok Ali Al-Muwaffaq. Bangun dari tidur, kemudian dia setelah selesai semuanya, kemudian dia berangkatlah ke Damaskus, Syria. Dia cari yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Cari di pasar, cari di kampung, cari di keseluruhannya. Ternyata tidak menemukannya. Datanglah dia ke pasar, ditanyakan kenal nggak dengan Ali Al-Mubarak. Dicarilah, ternyata ditemukanlah namanya Ali Al-Mubarak Al-Muwaffaq. Kemudian ternyata setelah ditemui adalah seorang tua yang berpakaian lusuh. Dia tukang sol sepatu yang ada di ujung pasar. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, apakah Tuan adalah Ali Al-Muwaffaq? Betul, saya adalah Ali Al-Muwaffaq. Ada yang bisa saya bantu? Kata Ali Al-Muwaffaq. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, hal apa setiap hari yang engkau lakukan yang dimana tahun ini haji tidak diterima sama Allah, tapi sebab engkau haji tahun ini diterima sama Allah? Menangislah Ali Al-Muwaffaq dan menceritakan semuanya. Tahun itu Ali Al-Muwaffaq tidak berangkat haji, tapi jadi sebab diterimanya haji 600.000 lebih. Kemudian Ali Al-Muwaffaq bercerita, saya telah mengumpulkan uang puluhan tahun niat untuk berangkat ibadah haji. Dia kumpulkan uang, dia celengin uang puluhan tahun, sehingga terpenuhilah 350 dirham untuk berangkat bekal haji. Namun istrinya lagi ngidam berat. Pada saat dia berangkat ke pasar, kemudian istrinya mencium satu aroma yang luar biasa menggiurkannya. Aroma yang mendatangkan, karena namanya lagi ngidam, pasti dia berharap makanan itu. Kemudian Ali Al-Muwaffaq mendatangi rumah tersebut yang muncul aroma tersebut. Ternyata aroma tersebut muncul dari gubuk reot. Di sana ada seorang janda dengan 6 anak. Kemudian Ali Al-Muwaffaq meminta kepada janda tersebut, menceritakan bahwa istrinya lagi ngidam. Kemudian dia berharap makanan yang dimasak oleh janda tersebut. Namun janda tersebut tidak bilang apa-apa, hanya menyampaikan, makanan ini halal untukku tapi haram untukmu. Kenapa? Karena sayur sop yang dia masak adalah dari bangkai keledai, dari bangkai keledai, yang mana bagi seorang fakir tidak bisa memakan yang halal kecuali makan bangkai tersebut. Dia makan bangkai tersebut dan baginya halal, tapi untuk engkau ini haram. Pulanglah Ali Al-Muwaffaq ke rumahnya. Ongkos hajinya yang 350 dirham dia bawa, berikan makanan, sisanya diberikan untuk janda tersebut. Dia sampaikan, silahkan gunakan uang ini untuk usaha, jangan sampai engkau di kemudian hari kelaparan. Inilah satu kisah hebat yang tidak berangkat haji, tapi dia memahami lingkungannya. Ada seseorang yang masih kelaparan, sehingga ongkos hajinya tidak jadi berangkat, tapi diberikan untuk usaha seorang janda tadi.
Hakikat daripada haji bukan hanya berangkatnya, tapi memahaminya apa itu haji. Al-hajju arafah. Haji adalah mengenal. Bagi kita berangkat haji dan tidak berangkat haji mesti punya gelar haji. Berangkat dan tidaknya itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hakikatnya haji harus kita dapat. Karena ternyata kisah Al-Muwaffaq inilah menjadi inspirasi buat kita. Nabung kita harus, semoga Allah takdirkan kita untuk berangkat ke sana dan dijadikan menjadi haji mabrur. Kita doakan yang tahun ini berangkat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Allah jadikan hajinya haji mabrur. Haji yang mabrur insya Allah akan membawa dampak untuk kita semuanya. Karena apa yang mereka bawa dari sana adalah keberkahan. Mereka bawa ke kita insya Allah akan membawa berkah untuk lingkungan kita. Berapa ribu jamaah Indonesia yang berangkat ke sana? Pertanyaan besarnya, membawa berkahkah mereka? Insya Allah dengan haji mabrurnya, insya Allah akan membawa berkah untuk kita semuanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang hajinya haji mabrur maka kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, an Jabir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Qila wa ma birruhu? Qala it'amut ta'am wa tibul kalam. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Rasul ditanya, apa tanda-tandanya mabrur ya Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, senang membantu memberikan makanan dan santun dalam berbicara. Pulang dari ibadah haji akan ketahuan kemabrurannya. Karena mabrur tidak kelihatan, karena mabrur adalah tandanya saja. Ibadah segala pun amal ibadah ada tandanya kecuali dua, mabrur dan makbul. Makbul adalah diterima, sedangkan mabrur adalah tandanya. Apa itu mabrur? Mabrur itu mempunyai tanda makin hari makin baik. Di antara tanda mabrur kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan kesenangan dengan memberikan makan dan juga berkata dengan santun. Itulah etika. Haji bukan haji saja yang harus mabrur. Salatnya harus mabrur, zakatnya mabrur, sedekahnya mabrur, amal baiknya harus mabrur. Jadi bukan hanya haji saja yang harus mabrur, sholat pun kita harus mabrur. Karena mabrur adalah tanda bahwa amal itu diterima atau makbul namanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap amal kita amal yang makbul, yang ditandai dengan kemabruran dalam kehidupan keseharian. Peristiwa keduanya, yang mana kalau haji hanya ada di Arab Saudi, di sana di Makkahul Mukarramah, yang puncaknya adalah di Padang Arafah. Tapi yang ada pada diri kita sekarang dan kita harus terus memahaminya, bisa melaksanakannya, adalah satu peristiwa besar yang ada di sana dengan hajinya, tapi ada di kita sekarang. Kita bisa menyamai derajat hajinya. Peristiwa yang kedua, di mana kita di sini sekarang melakukan salat Idul Adha, kemudian kita melakukan kurban. Ini adalah di antara perintah. Kita lihat di dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah ini turun pada saat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah uji. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh putra terkasihnya Sayyid Ibrahim dan Sayyid Qasim, meninggal. Kemudian di orang Arab ada satu mitos bahwa kalau seorang ayah tidak punya anak laki-laki, itu adalah dikenal dengan abtar. Abtar itu terputus dari rahmat Allah, karena laki-laki adalah penerus. Maka kalau seorang ayah tidak punya keturunan laki-laki, ada mitos di Arab sana digelar dengan abtar. Maka Allah menghibur dengan turunnya ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah, cara mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna syani'aka huwal abtar. Baginda Rasul dihibur oleh Allah. Sungguh orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Baginda Rasul diejek pada masa itu. Wa ma Muhammadun abah. Muhammad, engkau tidak akan jadi seorang bapa dari anak laki-laki. Itulah ejekan-ejekan dari orang kafir Quraisy. Karena tidak akan ada penerus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada anak laki-laki. Maka baginda Rasul tidak punya anak laki-laki sampai dengan besar. Hanya anak-anak perempuannya, putri-putri tercintanya. Inilah digali dengan abtar. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surah Al-Kautsar ini. Bagi kita sekarang, betapa luar biasanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita sekarang. Bisa melihat, bisa mendengar, detak jantung berdetak dengan normal, tarik napas dengan enak, semua gratis, semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nilai kehambaan manalah yang kita mesti tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu, salatlah karena Tuhanmu. Hanya atas rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisanya kita hadir sekarang karena kehendaknya Allah, hadir di sini karena kuasanya Allah, karena kudrah dan iradahnya Allah. Mau kata apa lagi kecuali kita hanya syukur kepada Allah. Wanhar, dan kita berkorban di kesempatan ini. Yang punya rezeki, korbankanlah dengan cara menyembelih hewan kurban. Tidak bisa menyembelih hewan kurban, kita korbankan tenaga, bantu panitia kurban. Tidak juga kita punya tenaga, di rumah ada ikan, potong ikannya, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita niatkan atas syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Allah berikan rezeki, kita korbankan rezekinya. Allah berikan ilmu, korbankan ilmunya. Allah berikan tenaga kepada kita, korbankan tenaganya. Asal jangan korban perasaan. Mudah-mudahan di kesempatan pagi mulia ini, segala aktivitas kita yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali bahwa korban kita bukan daging dan darahnya yang diterima sama Allah, tapi yang Allah terima adalah ketakwaannya. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta, darah itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya ketakwaannya kitalah, itulah yang dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas dasar syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, salat kita, hidup kita dan matinya kita, berharap itu pun semua karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.